Suatu hari, ada seorang wanita yang sedang membutuhkan pinjaman asuransi untuk biaya masa depan anaknya. Tidak sengaja, wanita tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang menawarkan asuransi. Dulu anak saya sudah SMA, sebentar lagi akan kuliah. Pasti saya membutuhkan biaya yang sangat besar, dan saya harus nyiapin biayanya itu dari sekarang dengan cara asuransi. Kira-kira di mana ya ada asuransi yang terpercaya untuk masa depan anak? Ketika Kila sedang berjalan sambil memikirkan asuransi, tidak sengaja seorang pria mendatanginya dan menawarkan asuransi. Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Apakah Ibu memerlukan asuransi? Yang Pak, saya perlu asuransi untuk masa depan anak. Oh, kebetulan Bu, saya dari asuransi Presesial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raido Putra. Tadi Ibu memerlukan asuransi untuk masa depan anak ya? Saya siap membantu untuk mengurusnya. Untuk syarat dan ketentuannya apa aja ya Pak? Untuk syarat dan ketentuannya gampang Bu. Ibu hanya memerlukan fotokopi KTP, nomor telepon, dan DP sebesar 500.000. Kalau gitu saya berminat nih Pak. Untuk pencairannya kapan ya? Oh, sebelumnya umur anak Ibu berapa ya? Umur anak saya 16 tahun, kelas 2 SMA. Dan saya membutuhkan itu untuk 2 tahun ke depannya. Oh, untuk pencairannya bisa saat anak Ibu lulus SMA dan sedang mencari kuliahan. Dan syaratnya Ibu hanya memerlukan pembayaran kepada saya sebulan sekali dengan cara transfer. Oke, baik. Untuk pendaftarannya gimana ya Pak? Oh, untuk pendaftarannya bisa sekarang Bu. Mari saya bantu. Ya. Ibu bisa namanya di sini dan tanda tangan di sini. Ya, tanda tangan di sini Bu. Ntar untuk nomor rekening saya ntar saya kasih ke nomor telepon Ibu. Ya. Makasih ya Pak. Ya baik, sama-sama Bu. Setelah itu, Kila selalu membayar asuransinya lewat transfer setiap bulan selama 2 tahun. 2 tahun kemudian, Kila menunggu pencairannya dan menelpon Raido, tetapi tidak ada jawaban dan respon. Lalu Kila memberitahu kepada temannya tentang hal itu. Ira, gue mau cerita deh. Gue kan ngikut asuransi anaknya dari 2 tahun yang lalu. Terus tuh belum ada pencairan. Dan gue telepon berkali-kali gak diangkat. Gimana ditipu gak sih? Apa lapor OJK aja? OJK itu apa, Ra? OJK itu pengawasan keuangan di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada asuransi atau bank ilegal, kita bisa laporin dia. Jadi kalau gitu langsung laporin aja yuk, Ra. Gimana dia? Akhirnya mereka berdua menuju lembaga tempat OJK dan segera melaporkan kejadian asuransi bodong tersebut. Ibu, ada yang bisa kami bantu? Kami di sini mau melaporkan asuransi penipuan. Namun sebelum itu, teman saya belum mengerti apa itu OJK. Bisa tolong jelaskan OJK itu apa? Sebelum itu, Ibu sudah tahu apa itu fungsi OJK? Nah, fungsi OJK itu antara lain yang pertama, regulasi dan pengawasan. OJK membuat peraturan dan standar yang mengatur kegiatan sektor jasa keuangan dan melakukan pengawasan terhadap peraturan. Dan yang kedua, perlindungan konsumen. OJK melindungi kepentingan nasabah dan mengawasi praktik bisnis yang merugikan konsumen. Dan yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. OJK memberikan bimbingan dan dukungan untuk mendorong perkembangan industri jasa keuangan yang berkualitas di Indonesia. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa. OJK memperfasilitasi
penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Nah, OJK juga memiliki tugas untuk mempromosikan literasi keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia. Selain itu, OJK juga berperan dalam memajukan inklusi keuangan di Indonesia, yaitu dengan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Nah, jadi seperti itu OJK. Terima kasih penjelasannya Pak, Bu. Sebelum itu, nama asuransi yang menipu ibu ini, kalau boleh tahu, namanya apa ya, Bu? Asuransinya namanya Risesial, Pak. Oh, Risesial. Mohon maaf Ibu, tapi asuransi itu sudah lama terblokir dan kami akan mencoba untuk mengusutnya dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Jadi mohon bersabar ya Ibu. Akhirnya pihak dari OJK mencari informasi tentang lembaga asuransi Risesial alias asuransi bodong dan menangkap pelaku tersebut.